Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, terangilah hati kami, berilah sukacita dan damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati firman-Mu hari ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal 4 ayat 3 sampai 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Demikian firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita tidak mengandalkan kemampuan. Dalam bagian ini kita membaca bahwa iblis berusaha untuk mencobai Yesus sebanyak 3 kali dengan memakai pola yang sama. Ketika iblis mencobai Adam. Iblis mencobai Adam melalui keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Adam kalah dan jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, di dalam Injil Lukas 4 kita melihat ketika iblis mencobai Yesus, Yesus mengalami kemenangan. Mengapa Yesus menang? Apakah semata-mata karena dia Tuhan? Perhatikan bahwa Yesus dicobai dalam kemanusiaannya. Ketika dia selesai melakukan puasa 40 hari lamanya. Yesus menang justru karena dia tidak mengandalkan kemampuannya. Walaupun ia sesungguhnya mampu. Maka mari kita belajar untuk mawas diri. Walaupun mungkin kita, menurut saudara itu mampu dan yakin menang. Tetapi kita perlu belajar dari teladan Yesus. Pertama, walaupun aku mampu, ya tanda petik ya, walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku sombong dan kehilangan identitas. Nah, dalam bacaan kita, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ayat 3. Perhatikan bahwa kalimat ini di satu sisi merupakan suatu konfirmasi bahwa iblis pun mengakui Yesus adalah anak Allah. Namun di sisi lain, iblis dengan sengaja menantang kemampuan Yesus. Iblis ingin membuat Yesus ragu akan otoritasnya. Perhatikan bahwa Yesus baru saja dikonfirmasi bahwa dia adalah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan dalam peristiwa baptisan dalam Lukas 3 ayat 22. Yesus adalah pribadi ilahi. Ia setara dengan Allah Bapa. Ia adalah Allah. Namun demikian, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi hamba yang taat sampai mati. Kita bisa lihat Filipi 2 ayat 5-8. Ia tetap rendah hati dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 4. Yang kedua, kita belajar dari teladan Yesus. Walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku kehilangan relasi dengan Allah. Yesus yang adalah anak Allah, ia memilih menaati kehendak Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa daripada mengikuti kehendak iblis hanya karena masalah perut, hanya karena masalah lapar. Maka Yesus dengan tegas berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Artinya, bahwa roti hanya salah satu yang bisa mengenyangkan. Tetapi Allah punya banyak cara memberi kehidupan. Bagi Yesus, relasi dan ketaatan kepada Bapa menjadi hal yang terutama. Jadi, bangunlah relasi yang semakin intim dengan Allah, karena itulah dasar kemampuan kita. Yang ketiga, walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku kehilangan fokus atau prioritas. Dalam perjalanan hidup mengikut Allah, dia mau supaya kita fokus kepada tujuan Allah. Fokus kepada Allah berarti fokus pada hal-hal yang rohani dan bersifat kekal, bukan fokus kepada kemegahan dunia yang bersifat temporal atau yang bersifat sementara. Iblis berusaha mengubah fokus atau prioritas kita, mengabaikan hal-hal kekal dan mementingkan kepentingan sendiri. Iblis mencoba Yesus agar mengubah batu menjadi roti yang sementara. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman
atau roti hidup yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, pandanglah kepada Allah, jangan pada roti yang sementara. Banyak orang pada zaman now tidak lagi peduli kepada hal-hal yang kekal, menganggap hal itu tidak penting, tidak nyata, dan hanya membuang energi. Sebaliknya, banyak orang tertarik kepada kekayaan, kepintaran, dan kehormatan yang sifatnya hanya sementara. Urusan surga nanti dulu, nanti saja, yang penting hidup sekarang di dunia. Begitulah banyak pendapat orang. Tetapi siapa yang menjamin hidup sekarang dan nanti? Matius mengingatkan kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, jangan mau disesatkan oleh iblis yang membuat kita kehilangan fokus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak pernah mengandalkan kemampuan atau mengandalkan pikiran kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan, karena siapa yang mengandalkan Tuhan, itulah yang akan hidup dan juga akan diberkati. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.